Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan misi tersebut, kurikulum dan silabusnya sebagai berikut. Jenjang pendidikannya dibagi menjadi 9 tingkat, yaitu sebagai berikut. Tingkat ibtida menjadi 3 tingkat, yaitu kelas 1 sampai kelas 3. Tingkat sanawi 3 tingkat, yaitu kelas 1 dan 3 sampai 3. Yang ketiga, tingkat mahadul ali dijadikan menjadi 3 tingkat, yaitu mahadul ali tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Bapak, kita tahu bahwa pesantren Miftaul Huda adalah pesantren salafi terbesar di Jawa Barat. Yang saya dengar bahwa kunci kesuksesan dari Miftaul Huda itu tidak terlepas dari bagian keamanannya. Bagaimana ingin lebih tahu lebih dalam bagaimana keamanan di Miftaul Huda itu sebenarnya? Terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus. Semoga keterangan yang akan saya sampaikan nanti cukup untuk memberikan sebuah wawasan dan wacana untuk para pendengar semuanya. Begini saja, keamanan Pondok Pesantren Miftaul Huda berdiri seiring dengan berdirinya Pondok Pesantren Miftaul Huda itu sendiri, yakni pada tanggal 7 Agustus 1967. Tidak terlepas daripada hal itu, ini tentu bentuk salah satu administrasi yang sangat kuat di pesantren Miftaul Huda, sehingga banyak sekali cabang-cabang pesantren yang tentunya nilai keamanan ataupun prosedur keamanannya mengambil daripada keamanan pusat sendiri, yang mana dalam kesempatan kali ini pada tahun ini adalah Kabinet 2010-2011. Follow up daripada pendiri pesantren dulu semenjak berdirinya pesantren itu tidak jauh berbeda. Cuman seiring dengan majunya perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka aturan pesantren menyeimbangkan. Dan sebagai yang harus kita garis bawahi semuanya adalah aturan pesantren sebagai barometer akan kedisiplinan para santri dalam mengkaji ilmu agama. Kemudian kaitannya dengan disesuaikan dengan iptek, perkembangan zaman, itu tanpa tanpa mengalahkan nilai edukasi, tanpa mengalahkan prosedur keamanan yang seharusnya memang harus ditegakkan. Untuk sementara sekian. Barangkali ada pertanyaan lagi. Saya itu pengen tahu, kalau boleh tahu itu personil keamanan di Miftaul Huda itu ada berapa? Personil keamanan di Miftaul Huda kalau pusat itu cuma ada 10. Jelas kalau personilnya ada 10, sementara muatan yang harus dibawa oleh para keamanan adalah sekitar 2.500 santri. Ini sama sekali tidak etis. Cuman sesuai yang tadi saya sebutkan, bahwa pesantren adalah berorganisasi. Keamanan mempunyai batang tubuh di organisasi koordinator. Kemudian koordinator mempunyai batang tubuh di keamanan kamar.
Kemudian kita ketahui setiap kelas mempunyai keamanan. Berarti kalau dijumlahkan lebih daripada 100 keamanan putra di pesantren Miftaul Huda. Dan insya Allah kalau hal tersebut berjalan dengan komando yang 10 orang yang ada di keamanan pusat, insya Allah indisipliner akan terbuang, kemudian santri terangkat menjadi santri yang mahabbah kepada pesantren, taat terhadap aturan, dan tercapai pun rijalul god sesuai yang wajengan harapkan. Terima kasih. Untuk alur koordinasinya bagaimana? Alur koordinasi itu seperti halnya keorganisasian biasa. Yang namanya organisasi sama pada hakikatnya, cuman dalam prosedur perjalanannya jelas berbeda. Karena ini dikaitkan yang pertama dengan karakteristik para pemimpin tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan pemimpin tersebut dalam menjunjung tinggi organisasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, nilai citra keagamaan yang harus dipertahankan oleh para pemimpin, khususnya di bidang keamanan, itu harus terus diperkuat dan ditumbuh kembangkan. Bentuk organisasinya, mohon maaf, bentuk alur organisasinya ini terlalu panjang kalau disebutkan. Cuman kita harus ketahui bersama bahwa komando utama daripada keamanan yang pertama adalah pimpinan umum, penanggung jawab seluruh aspek yang ada di keamanan. Kemudian ada lagi di bawahnya adalah murabi keamanan yang diambil daripada BPMH. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini dipimpin langsung oleh Komandan Resan Kiai Haji Dede Abdul Hadi. Kemudian dengan di atasnya ada ketua BPMH tersendiri, yaitu Haji Ilan Ahmad Jaini Dahlan. Dan alhamdulillah keamanan periode sekarang masih dipimpin oleh presidium yang begitu tangguh. Insya Allah semoga dia bertahan di Miftaul Huda hingga sukses. Al Ustadz Ade Riswandi dan Al Ustadz Bundang Supriyadi. Itu aja. Kemudian tentunya dari berbagai keamanan itu tidak satu misi, tapi 10 misi mempunyai satu tujuan. Itu tentang alur koordinasi kinerja keamanan. Pertanyaan terakhir, Ya. seberapa besarkah peran keamanan di Miftaul Huda ini? Perannya sangat multifungsi. Keorganisasian di pesantren itu sangat meluas, sangat banyak. Kiai Haji Ilan Ahmad Jaini Dahlan sering menyebutkan bahwa setiap organisasi di Miftaul Huda tanpa adanya keamanan sama sekali tidak akan berjalan. Mengapa demikian? Pendidikan tugasnya adalah intinya amar ma'ruf. Jikalau tidak ada nahyil munkar, apa jadinya amar ma'ruf? Maka peran keamanan masuk. Kemudian santri Miftaul Huda wajib menyelesaikan administrasi keuangan sebagai kewajiban mereka untuk makan, untuk hidup di pesantren dengan membayar syariah. Jikalau tidak ada ketegasan penekanan daripada pihak keamanan, itu salah satu contohnya ya, maka para santri tersebut akan sulit untuk membayar kewajibannya. Kemudian di bangunan, kemudian di husda, kemudian di semuanya aspek, maka keamanan sangat berperan. Begitu pula keamanan membutuhkan peran serta daripada pendidikan, dari husda, dari bangunan, dari keuangan. Jadi dalam intinya, satu organisasi di pesantren merupakan satu kompleksitas yang merupakan satu ikatan penting, satu ikatan yang erat, yang mana mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu membentuk pesantren Miftaul Huda yang menumbuh kembangkan lali kalimatillah, mohon maaf, dengan mencerdaskan para santri baik dalam bentuk kualitas ataupun kuantitas dalam jumlahnya.
sukses para santri terbangun dari 3 aspek. Yang pertama, ta'dimul ma'had. Yang kedua, ta'dimul ilmi. Dan yang ketiga, ta'dimul masyayikh. Tidak terlepas daripada itu, maka kalau salah satu gugur para santri ketaatan dalam ketiga hal tersebut, maka tidak akan sukses cita-citanya. Ta'dimul ilmi sudah jelas, ta'dimul masyayikh, bagaimana kita ta'dim terhadap guru itu sudah jelas. Dan yang jarang diikuti oleh para santri adalah ta'dimul ma'had. Salah satu di ta'dimul ma'had adalah pesantren membentuk aturan. Kalau kita mengagungkan aturan tersebut, itu sudah salah satu contoh ta'dimul ma'had. Adapun bidang studi atau mata pelajaran yang disusun dalam silabus tersebut adalah sebagai berikut. Bidang agama Islam, yaitu santri bisa menulis dan membaca huruf Arab. Santri bisa membaca Al-Quran dengan benar, baik makhraj maupun tajwidnya. Santri bisa bacaan dan praktek ibadah. Santri bertauhid. Santri mengerti fan fikih, baik cara metodenya maupun guna dan manfaatnya. Santri mengerti fan nahwu dan sorob serta dapat mempraktekannya. Santri mengerti fan bayan dan mantik. Santri mengerti fan ma'ani dan fan badi. Santri mengerti fan mustalahat hadis. Santri mengerti fan usul fikih. Santri bisa membaca dan mengerti hadis. Santri bisa dan mampu menafsirkan Al-Quran. Santri mengerti fan arud. Santri mengerti fan falak, yaitu ilmu falak yang berkaitan dengan masalah ibadah. Ada yang haram hukum mempelajarinya bagi yang tidak ada kaitannya dengan agama. Santri tahu dan menguasai tarikh Rasul secara dunia yang bertalian dengan peradaban dan keagamaan. Adapun di bidang pengetahuan umum, santri bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya sebagai bahasa pengantar dalam berdakwah kepada masyarakat Islam di Indonesia. Santri sedikit mengetahui tentang bahasa Inggris, terutama bahasa yang populer dalam pergaulan sehari-hari demi meningkatkan penilaian terhadap ulama. Santri mengerti tentang geografi, ilmu bumi, hukum syara tentang geografi ini bagi juru dakwah yang berkelana kemana-mana adalah fardu ain. Bagi yang hanya ingin mengetahui sesuatu negara saja, hukumnya fardu kifayah. Adapun bidang keterampilan, yaitu santri punya pengetahuan dan bisa mempraktikkan ilmu pertanian dan perikanan. Santri memiliki ilmu pertukangan, terutama yang menunjang kesejahteraan keluarga dan rumah tangga, seperti tukang kayu, tembok, jahit, masak, cukur, dan sebagainya. Santri memiliki ilmu koperasi dan perdagangan. Santri bisa mengelola administrasi dan organisasi atau manajemen. Bidang pengabdian kepada masyarakat dan negara. Agar tidak merasa rendah diri, santri harus tahu membedakan seluk-beluk negara secara umum dan mana yang mengarah kepada pendidikan dan pengajaran agama Islam.